Mau upgrade IM atau in-ear monitor? Ini beneran cocok buat kalian para pecinta musik dan para gamers yang mau upgrade IEM atau gampangnya earphone lah ya. Selamat datang di Gudu Channel. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah IEM yang lagi naik daun nih. Ini dia, KZ-ZSN Pro X. Nah, IEM ini teman-teman bikin saya melongo waktu saya pakai buat nonton film, dengerin musik, dan bahkan main game. Buat saya, IEM ini rekomen banget nih buat dimiliki. Oke, kita buka dulu case-nya ya. Ini dia in-ear monitornya. Ini ada di dalam sana. Ini fungsinya buat naruh ini ya. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Kemarin waktu saya unboxing, itu tuh saya kebalik waktu menaruh yang monitor left, saya taruh di kabel right. Nah, makanya kok setelah saya coba-coba kok ini nggak cocok gitu kan. Ternyata makanya kebalik. Nah, untuk gampang mengetahuinya kabel kanan itu ada mikrofonnya. Karena di sini tulisan R-nya tuh nggak terlalu kelihatan, ya. Nah, oke. Yang kalau kemarin itu saya pasangnya itu begini nih. Nah, ini salah. Ternyata bagian yang ujung kecil ini ada di bawah teman-teman. Nah, karena saya pakai ini tuh kok nggak enak banget gitu kan. Nah, setelah saya coba tukar dengan posisi yang seperti ini, saya coba cari-cari juga di Google, pasangnya oh ternyata begini. Jadi yang bawah ini adalah bagian yang kecilnya ini yang di bawah gitu. Jadi ini akan terasa sangat nyaman. Oke. Kemudian bagaimanakah kualitas dari in-ear monitor ini teman-teman? Oke, ini dia kualitasnya. Pertama-tama kita untuk mendengarkan yang slow dulu, musik akustik. Nah, lagu yang saya pakai untuk tes adalah lagunya Gigi, judulnya Cinta Terakhir. Menurut saya pribadi, ini suara dari sini beneran impresif. Suaranya itu eksklusif banget. Detail petikannya Dewa Bujana beneran kerasa banget teman-teman. Meskipun itu ya rekaman tahun cepat ya, tahun-tahun lama gitu ya. Ya tapi terdengar seperti musik rekaman baru aja gitu dengan teknologi rekaman yang baru gitu. Detail setiap senar yang dipetik beneran nyaman dan lembut. Nah, kemudian vokalnya Mas Arman juga khas banget di telinga. Seperti dia sedang menyanyi langsung di depan kita tanpa sound system gitu loh. Nah, dan saya nggak, sejauh saya mendengarkan musik-musik akustik yang lain juga, saya nggak nemu sisi negatif dari ZSN Pro X ini untuk musik akustik. Nah, kemudian yang kedua, kita naikkan beatnya, kita ke musik pop. Lagu tesnya adalah Ed Sheeran yang Thinking Out Loud. Jujur saya speechless. Saya bengong waktu dengerinnya. Saya seperti belum pernah mendengar lagu ini kok bisa sebagus ini gitu. Semua instrumen sampai yang paling lembut suaranya, mulai dari misalnya keyboard yang tutsnya paling kiri yang paling ngebass lah, suara yang paling rendah, atau dentingan triangle yang ding gitu. Itu mulus banget, empuk banget dengernya teman-teman. Menurut saya ini yang terbaik sejak Gudut berdiri. Ini adalah earphone terbaik yang sudah pernah saya review. Yang sebelum dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, kecuali nanti kalau saya menemukan yang lebih baik lagi. Tapi sejauh ini dia yang terbaik. Kemudian kita masuk ke musik EDM. Nah, makin kenceng nih. Lagu tesnya ada 3. Yang pertama itu mulai dari yang slow sampai yang nanti yang paling kenceng. Yang pertama itu dari The Evener yang Fade Out Line. Bassnya teman-teman. Bassnya punchy. Dalam dan nggak nutupin suara yang lain, bener-bener kerasa gitu. Vokal dan efek yang lain juga keren dan nggak ketutupan sama suara bassnya gitu yang punchy gitu, dan terasa
musiknya terasa musik mahal gitu. Nah, kemudian yang kedua saya pakai lagu dari Martin Garrix, judulnya Animal. Wah, bener-beneran ini beneran teman-teman. Kalau teman-teman suka lagu ajeb-ajeb, sedang sibuk. Nah, jangan ragu-ragu buat beli earphone ini, in-ear monitor ini. Jangan pernah ragu-ragu. Bassnya beneran dalam dan menggetarkan dada. Sound effect yang lain juga nggak ketutup sama dalamnya bass. Dan intinya asik pol teman-teman. Teman-teman bisa joget dengan asik kalau teman-teman yang suka EDM. Nah, kemudian tes yang ketiga saya menggunakan lagu yang bassnya di boost. Oke, buat saya ini terlalu keren teman-teman. Bassnya yang nggak di boost aja udah bikin dada ser-seran, apalagi yang di boost. Mungkin kalau teman-teman punya di rumah ada kaca tipis dan pakai sound system yang bass di boost bisa sampai pecah kacanya gitu ya. Tapi ini nggak sampai segitunya sih. Ya bassnya memang rasanya dalam banget. Dan ya lebih asik aja buat teman-teman yang penyuka bass. Intinya nggak nyesal. Kemudian kita ke orkestra. Lembut banget dan keseimbangan komposisi musiknya itu top. Blending instrumennya gila abis. Misalnya violin 1 dan violin 2 lagi main bareng. Nah, ini jelas banget pembagiannya. Treble dan bassnya itu ada di posisi yang tepat. Tingginya nada violin kemudian dipadukan dengan suara cello dan bass betot. Wah, itu pembagiannya itu bisa pas, kita mendengarkan sebuah harmoni yang enak gitu. Nah, kemudian untuk keseluruhan instrumen orkestra itu bikin merinding teman-teman. Berasa nonton langsung. Ya itu untuk orkestra. Kemudian berikutnya adalah ini musik yang dinilai merusak telinga, yaitu metal. Lagu tesnya adalah Avenged Sevenfold, ada 2, Carry On dan Nightmare. Mungkin kalau teman-teman yang nggak suka metal, terus teman-teman dengar lagu metal itu dengan earphone ini, saya yakin teman-teman bakal jatuh cinta. Efek gitarnya Sinister Kid bersih banget, nggak kerasa berantakan. Kadang-kadang ada juga earphone yang musik yang efeknya gitu tuh terdengar berisik banget. Nah, ini ya berisik tapi ini mulus, rapi gitu loh. Nah, gebukan drumnya itu berasa dilepas satu-satu aja, saking detailnya rasanya. Wah, mantep banget. Kemudian double pedalnya juga, bassnya kena. Vokal Mike Shadow dari clean vokal sampai yang scream itu wah gila abis. Dan jelas ya, kalau teman-teman penyuka metal, saya yakin akan berasa nonton live konsernya. Oh ya, bassnya juga nggak hilang loh. Blendingnya tepat. Dia terdengar tipis, tapi posisinya pas gitu untuk, oh iya bener, bass itu memang seharusnya terdengar seperti ini kalau di musik metal. Posisi suara itu presisi. Wah. Dan intinya keren banget. Nah, kemudian saya coba untuk dengarkan metal yang lebih kencang lagi, Dragon Force, Through the Fire and Flames. 2 kata aja cukup buat menjelaskannya. Terlalu keren. Ya hanya itu, karena ini memang benar-benar bikin saya melongo. Nah, kemudian setelah capek-capek dengerin musik yang begitu kencang, saya coba untuk nonton film. Oke, singkat aja nih, buat saya pribadi, bioskop lewat. Kalah, mending dengerin nonton film di rumah pakai IM ini dibanding kita bayar mahal untuk nonton bioskop. Ya, wah ini bikin bioskop rugi kali ya. Tapi intinya ini buat nonton film asik teman-teman. Saking kerennya. Nah, kemudian buat main game, soundstage-nya tepat dan top. Suara dari kiri ya kiri, kanan ya kanan, kiri jauh ya kiri jauh, kanan jauh ya kanan jauh, depan ya depan, belakang ya belakang. Suara tembakan, gesekan pedang, dan efek-efek lain itu semuanya tuh diterjemahkan secara mulus dan mungkin bisa dibilang hampir sempurna. Nah, kalau teman-teman pernah juga mendengarkan musik yang 8 dimensi, suara yang selalu muter itu,
Nah, ini dia bisa menerjemahkan musik itu dengan baik pula. Positioningnya tepat, berasa musiknya beneran muter. Nah ini nih, ada satu yang buat saya ini merupakan kekurangan dari in-ear monitor KZ-ZSN Pro X ini, yaitu bertelepon. Ya, kalau untuk urusan dari driver, suara lawan bicara kita, semuanya mulus, kayak ngomong langsung teman-teman. Masalahnya adalah mikrofonnya. Sebenarnya suara kita itu suaranya bagus. Kita nyanyi misalnya karaokean gitu pakai yang Smule atau apalah itu aplikasi karaoke dari Android atau mungkin di iPhone juga ada. Itu suaranya oke. Nah, cuman ketika teman-teman sedang bergerak dan dia ini kan karena mikrofonnya ada agak jauh dari telinga ya. Nah, mikrofonnya itu agak jauh dari telinga, jadi dia rawan sekali untuk tergoncang-goncang. Nah, dia kalau tergesek-gesek baju atau jaket atau bahkan paling parahnya resleting, kasihan lawan bicara kita karena terlalu kruk. Ya, menurut saya kelemahannya hanya di situ, teman-teman. Jadi buat saya, kalau teman-teman penyuka musik, main game, nonton film, ini recommended sekali untuk dibeli. Tapi kalau untuk telepon, ya lebih baik pakai yang lain aja ya. Ya, karena ya itu tadi, mikrofonnya entah terlalu peka, entah desain di dalamnya gimana, terlalu high definition atau gimana ya gini. Jadi dia terlalu berisik. Vokalnya oke, cuman berisik karena gesekan. Nah, kemudian poin penting nih teman-teman. In-ear monitor ini, KZ-ZSN Pro ini, kalau teman-teman pasang ear tips yang tepat, silikonnya ini yang tepat, nggak kerasa loh kalau dipakai. Dipakai jangka panjang pun nggak ada rasa sakit atau pegel di telinga. Kadang-kadang kan kita pakai ini dalam 2 jam, misalnya nonton film kan ya paling panjang film mungkin 3 jam ya. Itu udah kerasa pegel aja pakai earphone yang lain. Tapi pakai ini, dipakai seharian, dari pagi sampai pagi lagi, nggak kerasa teman. Bahkan kalau tidur, ketindihan tidur gitu, telinga nggak sakit. Desainnya tepat. Nah, selama ear tipsnya ini dipasang yang tepat, dia akan menyediakan berbagai pilihan. Ada 4. Dia menyediakan 3 suku cadang ear tipsnya ini, 1 di sini jadi ada 4. Teman-teman bisa memilih 4 itu. Nah, itu tadi review pengalaman saya menggunakan in-ear monitor KZ-ZSN Pro X. Nah, jangan ragu teman-teman untuk membeli earphone ini, karena buat saya ini cocok sekali untuk teman-teman yang penyuka musik, main game, dan yang lain-lain, kecuali untuk bertelepon. Nah, jika teman-teman memiliki pengalaman lain menggunakan in-ear monitor ini, karena bisa jadi kita memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, silahkan di-share di kolom komentar. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak informasi yang kita dapat. Mari berbagi informasi yang baik. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.